Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya di channelnya Panglima Sabah. Untuk kali ini kita bahas tentang Abu Bakar. Abu Bakar Abu Bakar adalah tokoh satu-satunya orang yang pertama masuk Islam. Masa kejayaan beliau tahun 573 sampai 634 Masehi. Jika zaman dulu sudah ada rekor muri, mungkin nama Abu Bakar sudah tercatat orang pertama masuk Islam. Jadi inti penekanannya atau diksinya itu, Islam itu baru dibawa oleh Nabi Muhammad. Kadang kita sering lihat PT atau komentar-komentar di Facebook, di TikTok, ada yang menyatakan Nabi Adam sampai Nabi Isa itu agamanya Islam. Saya pingin ketawa juga sebenarnya ini, dan garuk-garuk kepala nggak gatel, pusing. Kok sampai bisa mengatakan kayak begitu ya? Oh iya, mungkin dia nggak baca kitab, karena sebenarnya di kitab udah ada itu. Cuma pertanyaannya agak mirip ke situ lah, nggak sedetail ke Adam. Pertanyaannya itu diajukan ke Nabi Ibrahim, dan Allah pun menjawab di ayat berikutnya bahwa Ibrahim mengikuti agama yang lurus. Karena di situ nggak ada kalimat dinul Islam. Kalau di situ ayatnya dinul Islam, berarti Ibrahim tuh agamanya Islam. Karena kita nggak baca Quran, jadi kita nggak tahu, asal komentar saja. Balik lagi ke Abu Bakar. Abu Bakar itu dulunya seorang pedagang yang profesional. Kalau bahasa kitanya profesional, pandai menempatkan sesuatu pada tempatnya. Setelah dia masuk Islam, dia pun banyak perubahan dan sering bantu Islam. Jadi banyak yang semacam viral kayak itulah. Orang-orang jadi mengetahui. Dan ketika Nabi sakit, Abu Bakar yang gantiin posisi imam sholatnya. Abu Bakar dapat gelar dari Nabi, itu gelarnya As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu yang membenarkan segala sesuatu yang datang dari Nabi Muhammad, langsung diklaim sesuatu yang benar. Mungkin Abu Bakar memahami salah satu ayat dalam Quran yang aku pernah lihat juga sih, bahwa ada kalimat begini, kalimat itu, berapa jarak Jibril dengan Muhammad? Ya, tidak bisa terjangkau, tidak bisa terkirakan saking dekatnya. Artinya Nabi Muhammad gak pernah salah. Ketika salah pasti langsung ditegur sama Jibril. Bahasa kerennya itu apa ya? Dimaksum dari kesalahan. Itu dimaksum. Abu Bakar As-Siddiq ini punya anak perempuan bernama Sayyidah Aisyah. Aisyah ini satu figur ke depan akan dijadikan patokan pengkualifikasian hadis-hadis tentang fikih, khususnya fikih munakahat atau fikih pembahasan tentang seputar pernikahan. Dari pagi, siang, malam, bahkan sampai itu dibahas. Gaya, style doggy style atau ajil gedang, itu dibahas sampai sedetail itu. Si sahabat so tahu, nggak ada buktinya. Kalau ada yang komen kayak gitu kan enak, kita jawabnya sederhana. Satu, Sayyidah Aisyah menjadi istrinya Nabi Muhammad sejak usia 9 atau 8 tahun ya, sekitar seperti itulah, masih muda, udah dipingit, belum dinikahi tapi dipingit karena alat reproduksinya belum pulih normal, masih anak-anak. Ini dijadikan dijadikan senjata bagi orang yang membenci Nabi. Wah, Nabi pedofil, padahal itu belum digarap guys, belum digarap.
digarapnya itu ketika Siti bukan Siti sih ya, Sayyidah Aisyah ini udah melampaui umur maksimal, baru itu digarap. Kenapa sih usia muda nggak boleh digarap ya? Karena belum matang reproduksinya, peluang mewariskan keturunan cacat genetik itu sangat besar. Di Indonesia juga ada kok kasus yang sama seperti itu. Contohnya Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini itu kan dilamar, posisi dilamarnya masih anak-anak, nggak digarap dia. Ketika masuk usia cukup umur baru jadinya penggarapan di sini tuh hubungan badan ya guys. Karena Aisyah menjadi istrinya Nabi, otomatis Aisyah yang tahu banyak tentang aturan pernikahan dong ya, yang dari hubungan badan, dari ininya dia yang paling tahu. Mana mungkin kalau Bu Hori misalkan muslim, masa Bu Hori muslim ngintip, kan gak etis ya. Ya jadi maksudnya ketika ada problem dalam kehidupan sehari-hari, khususnya problem kayak gitu, baik hubungan badan atau perselingkuhan, itu nanti merujuknya ke cari hadisnya riwayat Sayyidah Aisyah, begitu maksudnya. Jadi kalau ada hadis yang mengatur tentang rumah tangga riwayatnya Bukhari Muslim itu layak diragukan, karena Bukhari Muslim itu lahir di abad ke-9, sedangkan Nabi Muhammad di abad ke-7 aja sudah meninggal. Nah, di abad ke-8 banyak lagi tokoh-tokoh muslim yang lainnya. Atau secara tahun aja udah jauh banget, nggak ketemu abadnya, maksudnya udah jauh. Bila masih ragu Aisyah sebagai figur ikon fikih munakahat, ya kamu perhatikan aja lah, teman-teman perhatikan, Aisyah itu nggak punya keturunan. Seakan-akan Tuhan ingin kasih tahu kepada kita, fokus ke ikon itu. Ya kan, kalau bayangkan kalau dia punya anak kan kita fokusnya akan pecah ke anak-anaknya, ke keturunannya, cucu-cucunya. Ya itu mandul, nggak punya anak, dengan tujuannya setiap permasalahan rumah tangga itu fokusnya ke sana, biar kita teratur gitu, nggak acak-acakan. Nah, kita balik lagi ke bapaknya guys, Abu Bakar As-Siddiq. Detik-detik Nabi Muhammad mau meninggal, warga mulai chaos. Bahkan ketika Nabi meninggal itu chaosnya luar biasa. Ali bin Abi Thalib saja meragukan akan kematiannya, saking shock, galau. Kalau bahasa kita galau. Alhamdulillah wa syukurillah, kechaosan itu mulai reda ketika Abu Bakar tegas mengatakan, Muhammad itu bukan Tuhan, ngapain kau larut dalam kesedihan, larut ke dalam kekecewaan. Manusia tidak luput dari kematian, pasti mati. Setelah adem ayem rukun, muncul lagi perpecahan kasus antara Muhajirin dan Ansor. Ansor berambisi ingin menghabisi Muhajirin. Alhamdulillah, Abu Bakar mampu merukunkan kedua golongan itu. Setelah rukun, datang lagi masalah baru. Warga binaannya tuh susah mengeluarkan zakat, susah untuk berbagi dengan sesama. Akhirnya keluarlah aturan fatwa dari Abu Bakar, siapa yang gak berani, siapa yang gak mau mengeluarkan hartanya adalah murtad, dan murtad layak dibunuh. Jadi tumben paradoks, yang biasanya Abu Bakar terkenal dengan bijaksana, arif, nyantai orangnya, sekarang lebih kelihatan sangar, tegas. Apalagi di zaman Abu Bakar ini bermunculan nabi-nabi palsu yang mengaku nabi. Nah, buat warga Indonesia, warga plus 62 yang mau ngaku jadi nabi, acung, kamu telat guys. Dulu udah ada, udah banyak yang melakukan, kamu udah telat.
Aku bisa ngobrol dengan semut, makoli. Ampun dah. Oke, balik lagi ke Abu Bakar guys. Abu Bakar meninggal dunia saat dalam peperangan yang namanya Perang Yarmuk. Perang Yarmuk itu perang umat Islam dengan bangsa Romawi. Emang bangsa Romawi ini ngeselin guys, angel. Setiap orang yang dihadapinya itu harus menyembah dewa Zeus, harus menyembah dewa Uta. Termasuk bangsa Israel juga kan pernah dijajah tuh sama Romawi. Bangsa Israel harus menyembah dewa Zeus. Zeus tuh yang banyak muncul di game itu tuh, kakek Zeus. Nah itu tuh. Tapi alhamdulillahnya itu ketika Abu Bakar mau meninggal itu kan sebelum jauh-jauh hari udah menetapkan bahwa pengganti pemimpin, estafet pemimpin diganti oleh Umar bin Khattab. Cerdasnya Abu Bakar berwasiat seperti itu untuk menghindari konflik yang seperti kayak tadi tuh, chaos. Referensi kisah Abu Bakar ini aku tukil dari kitab 100 tokoh dalam sejarah Islam yang nama judul aslinya Al-Mi'ah Al-Azhar fi Tarikh Al-Islam, ditulis oleh Husain Ahmad Amin, penerbit Maktab Mapoli, Kairo, Mesir. Editornya Dr. Andes Cucu Cuanda. Diterbitkan oleh PT Remaja Rosda Karya. Jika ada kitab sejarah yang lebih lengkap, kawan-kawan boleh typing ya. Setelah primer ini berhenti, kalian bisa nambahkan di kolom komentar Abu Bakar tahun segini begini gitu. Jadi kita nanti sharing, kita menambah pengetahuan juga kan. Cantumkan referensi kitabnya juga kalau bisa. Oke guys, jangan lupa ya yang baru menemukan channel ini, bantu di subscribe, di like, di komen, di share kalau perlu. Semoga channel ini semakin hari semakin berkembang. Amin ya robbal alamin. Closing statement, kalimat penutup. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.